nilai. PAUD itu hanya harus tahu ini boleh, ini tidak boleh. Nggak usah diajarkan kenapa tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini haram, ini tidak haram. Ini bagus, ini tidak bagus. Itu namanya nilai. Yang ketiga adab. Sekolah ini udah keren adabnya. Suntangannya udah benar. Di luar bunda, suntangannya kayak gini nih bunda di luar itu. Di sini suntangannya kayak gimana deh, Salim? Suntangan. Nah, gini nggak boleh. Ya, tapi ininya dikepalakangin dan kalau bisa sebelum masuk suruh ininya dan bilang Robi habli minasolihim. Amin. Itu udah doanya udah itu. Buat anak mah udah. Sun di keningnya. Kalau bapaknya kalau bisa sun di sininya. Karena pada saat udah dibilangin Robi habli minasolihim pelan-pelan. Detik itu juga anak masuk ke sininya. Itu namanya nilai. Ya. Bapak di ubun-ubunnya, ibu di keningnya. Kalau anak perempuan, ibunya di kening, di ubun-ubunnya, bapaknya di keningnya. Bedanya itu. Oke, saya ulangi lagi. Kalau bapak-bapak, anaknya laki-laki, ngesunya di mana, Bu? Di ubun-ubun, ibunya di kening. Kalau anaknya perempuan, bapak-bapak di mana? Di kening. Ibunya di ubun-ubun. Sambil bilang, Robi habli minasolihim. Peluk, gina, bahagialah. Kuncinya itu udah. Pulang ke rumah, jangan pernah ditanya, nak belajar apa aja. Poinnya, yang ini karena ada ini nggak ada kolaborasi selasa. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Kita mandi dulu aja. Coba besok dia punya pertanyaan lain apa tidak? Karena itu permasalahannya ada di ini, Bu. Nih, masalah. Tapi ada peluang. Anak itu kalau libur dia bangun. Biar ibu tidak berbohong, ngomongnya diubah. Ayo, yang penting mandi dulu. Seperti ini. Nih. Jangan pernah paksa anakmu berpikir. Kalau ibu pikir kayak gini, anak banyak nanya berarti pinter. Ibunya pinter, anaknya pinter, banyak nanya. Cuman kita yang pernah berpikir anak kita dewasa. Ya mandi itu nak biar bersih, giginya biar putih, biar nggak bau ketek, itu kan dewasa ya. Nggak usah diterangin kayak gitu. Clear bunda? Ya, ingat kalau anak nggak mau mandi, ajak mandi bareng, ajak nyuci bareng, ajak bersihin kamar mandi bareng. Percaya anak kecil ini dikasih sikat, gosok, seneng bunda. Gak mau pentas. Main di kamar mandi. Main di kamar mandi. Tapi ingat kita juga harus kayak anak takut sama orang tua kayak gini. Mana wae wedi. Bener gak Bu? Sekarang, aduh ada apa sayang? Karena ibunya trauma kayak gitu. Tapi kalau takut sama saudara itu kurang baik. Berarti jarang bertemu. Harus sering ketemu. Sosialisasinya kurang. Maka yang paling seru cobain deh. Kapan-kapan sekolah ada di ruangan gini, ini kunci, taruh handphone, ibu-ibunya di mana? Biarkan anak sejenak. Kita lihat aja apa yang mereka lakukan. Anak-anak itu berkelompok bentar Bu. Ini namanya sama ini namanya sama ini namanya ini. Lari. Yang diam. Yang nangis. Kenapa? Yang paling keren adalah tapi anak udah jiwa besar, udah nangis ya udah. Yang ngeri ibu-ibunya. Kalau ibu lagi bete sama ibunya, muak kalau itu. Ya ibu ya. Aku. Ayo, Mama Zara. Ayo, Mas Zara. Silakan ada yang mau nanya? Kan bunda. Karena kalau dari depan dia lihat mata bunda dia akan tambah nangis. Karena bundanya sensitif juga. Masalahnya bunda ini sensitif. Maka wajar genetik anaknya sensitif. Anaknya pas hamil, pasti bunda akan merasakan hal seperti itu. Tenang, ada bunda, tenang. Tapi kalau ngadap di sini, dia ngeliat kita, udah jantungnya ketemu hati kita bunda. Tambah nangis. Cantik gini ya Allah. Nah, kunci spesial ini kebanyakan kalau mitos di anak Jawa dikasih cincin.
Dikeruin. Oke, silakan kalau mau itu silakan. Tapi yang paling penting adalah anak diajarin dubbing dulu. Ya, ibu jangan pernah anak lagi ibu perlu aja. Sebenarnya dia masih delay, tapi dia bingung mengutarakannya karena belum tahu. Karena kalau kayak gini dia masih delay karena dia bukan orang yang memang satu autis, dua emphasitis, enggak. Nah, dia bisa lihat, dia bisa melirik. Ibu harus artikulasi. Misalnya lagi ngobrol, ini apa? Pepaya. Apa nak? Pepaya. Jadi kejelekan anak-anak ibu-ibu zaman sekarang mentang-mentang anaknya anak kecil disadarin ini ayah. Karena gitu ya ibu-ibu gitu kan. Ini apa? Alben. Padahal enggak, ini adalah apa? Pepaya. Dia harus banyakkan huruf A, I, U, E, O. Tapi ibu jangan abjad, harus kalimat. Ceria. Apa nak? Ceria. Itu Bu. Gurunya juga kan ini minimal 5 menit sebelum masuk sekolah, 5 menit sebelum keluar sekolah harus biarkan anak itu aktif hobinya. Maka disalurkan. Kalau anak suka silat, kasih ke silat. Energinya kebanyakan, wajar karena ayahnya pasti hiper. Mungkin. Karena genetik, hiper itu genetik Bu. Solusinya umur berapa sekarang? 4 tahun. 4 tahun ya? Umur 4 tahun kayaknya SSP udah bisa ya? SSP itu sudah. Sekolah sepak. Sepak bola. Ya. Dia hipernya hiperatraktif atau mukul atau mecahin. Mukul, mecahin. Nah, mukul, mecahin segala macam itu kuncinya energinya berlebihan. Iya. Berarti dia harus ada di lapangan besar Bu. Di lapangan. Boleh berenang terutama. Kasih berenang. 4 tahun udah boleh berenang. 4 tahun enggak apa-apa. Udah boleh berenang. Umur 4 tahun itu udah bisa berenang. Kali aja dari hipernya bisa jadi atlet. Iya. Ya, dia. Paling sabar. Yang dia tahu. Sabar-sabarnya ibu ke Iya. anaknya jadi gak sabar. Iya, benar. Sabar-sabarnya ibu ke anaknya beda. Sejahat-jahatnya nenek ke cucunya jadi baik. Itu ya sebagian. Oke, dia boleh kasih kursus renang aja Bu. Tenang, dia kecapean, dia lelah, tidur. Terlalu, wis. Itu tadi loh, yang di sini tadi. Yang tadi yang dulu. Iya, yang itu tadi. Seperti 5. Ya, yang kening, sun, biamina solin doain, terutama sebelum tidur dan bangun tidur Bunda. Bunda bangun tidur megang handphone atau megang anak? Apa? Megang bapaknya. Oh, pantesan. Oke, Bunda bangun tidur langsung peluk doain Robi Habib Nasolin. Ada lagi doa yang paling keren. Doa yang paling keren itu ada namanya pokok itu amri lawai kata maksudi waduh kamar kubi, tapi itu harus sambil puasa itu agak berat. Tapi yang paling gampangnya ya Robi Habib Nasolin. Terus lahirnya hari apa? Jumat Malam. Jumat siang. Dia Jumat itu apa ya? Air ya. Wajar. Tapi yang paling pasti adalah Jumat itu bagus. Sore. Kalau Jumat sore masuk ke hari Sabtu, maka dia akan banyak yang disayang sama orang. Tapi yang paling pasti adalah dia ada hari Jumatnya. Jumat malam masuk Sabtu. Banyak orang yang sayang. Ya, tapi ini karena pelajaran psikologi bukan pelajaran mitos. Kita belajar mitos lagi ya. Filosofi. Bunda tetap kalau bisa pada saat anaknya lahir, Bunda puasain. Pas waktu lahir. Puasa beton kalau bisa. Itu yang paling berat soalnya. Lanjut. Hari betonnya. Ya, karena kalau ibu puasa Senin, Kamis dan beton, ibu kasihan Bu. Ibu yang berat. Tapi kalau udah terbiasa silakan. Kayak saya sudah terbiasa puasa Senin sama Kamis, ya udah terbiasa. Gemuk tetap. Karena kenapa? Makan sisa anak saya makan sisa istri, Ustaz, itu aku dulu makan, ya itu laki-laki kayak gitu. Intinya ini ya, anak itu adalah aku yang nilai anak karena kolaborasi. Yuk, yang lain ada yang mau tanya lagi? Silakan. Nih, itu anak itu bahagia atau tidak? Sekarang saya mau tanya satu-satu kepada ibu semuanya. Jawab yang jujur. Ibu
bahagia. Walaupun berat hidup, ada anak kayak ringan ya Bu. Bahagia. Udah, bahagia jadi ibu. Kenapa? Loh, masuk emang gak mulut ya. Jangan dikasih dek. Walaupun nanti Kasih dek. Duh, caranya aneh. Kita main lagi. Aku nggak ada. Ya amat. Apa tante? bapaknya kerja. Belum. Saya selalu yang kuat meskipun dia yang cari. Semoga bahagia. Bunda, bahagia atau tidak? Anak keberapa? Ibunya kemana? Bapaknya? Mas. Nah, saya akan pernah bertanya lagi kalau gitu. Keren, anak orang lain aja diurus apalagi anaknya. Insya Allah, keren Bunda, lancar rezekinya. Bunda? Bahagia. Sama cucu. Sama cucu. Sama diambil orang. Tidak apa-apa, daripada diambil sama Allah, lebih baik diambil orang. Tapi Bunda nggak nyari lagi, udah nggak usah. Cukup kayak Pak Bambang sendirian juga nggak apa-apa. Yang keren. Bunda ini cucu juga? Masya Allah, nenek-nenek ini. Cucu keberapa, Nek? Ini cucu ke-12. Masya Allah. Nah, Bunda harus bahagia. Karena pertanyaan yang paling penting adalah gini loh. Apakah kita bahagia jadi seorang ayah dan ibu? Karena itu perjalanannya seumur hidup. Saya nggak tanya Kak, umur saya 50 tahun, istri saya 44 tahun, kemudian saya punya anak lagi, saya nggak minta Bunda. So, saya ingin tunas harapan kita, mudah-mudahan setiap seminggu sekali, nulis aja di kertas dan bilang sama dirinya, aku bahagia punya anak, dan aku bahagia anak di sekolah di harapan kita. Di sini kan paling cuma setahun nih. Setahun. Enggak, Sekolahnya setahun. Nih, kan cuma sebentar, setahun 2 tahun. Tapi minimal Anda harus punya kertas tulisan yang tidak bisa dicurhatkan di rumah, curhatkan di kertas dan simpan di sekolah ini biar ini rahasia kita semuanya dari orang bahagia. Berat jadi istri itu serius. Bunda, percaya nggak? Di rumah saya yang masak. Percaya nggak? Saya yang cuci baju. Demi Allah, wallahi, istri saya bangun tidur cuma nemenin anak saya saja. Yang masak saya, yang cuci baju saya, semua saya. Tahu kenapa? Indah aja. Bisa cuci baju, terus saya bilang sama bajunya, tolong lindungi anak saya. Demi Allah, saya cari uang halal. Istri saya diam di rumah, nenekin. Karena umur 44 tahun punya anak lagi itu mengerikan. Emosi tidak stabil, lebih cepat lelah, lebih cepat segala macam. Saya nyuci. Sampai istri saya pernah mengirim email ke saya dan chat saya, thank you be a good baby, katanya. Terima kasih sudah menjadi. Maafkan, saya tidak menjadi istri seperti ini. Tahu jawaban saya seperti apa? Seandainya saya besok meninggal, minimal saya tidak punya hutang kirim bayar pada Duduk. karena mencuci dan menyetrika adalah kerjaan terberat menurut saya. Duduk. Ibu, kalau nggak mampu nyuci, jangan pernah di laundry. Karena nyuci itu ketika itu juga Anda mendoakan bajunya. Ketika itu juga Anda membuat keringat kotornya. Dan ketika itu juga Anda menjamin air bersihnya. Cuci dengan tangan Anda. Urusan baju suami Lobi silakan. Anak kalau sejalan. Bagus. Kalau cuci papanya biarin papanya jadi binatu karena itu yang salah. Oke, ada lagi? Nih, ini contoh yang paling simpel ada.
pasien saya, dia jadi dokter di UNER, kemudian jadi gila. Tahu kenapa gila? Karena bapak ibunya berambisi anaknya jadi dokter. Pilihnya kayak gitu. Nih. Ibu-ibu mumpung jadi PAUD, mau anak hiperaktif, mau anak pendiam, mau anak segala macam, tinggal carikan solusinya biar anak itu biar tidak seperti itu. Mari kembali Pak, anak-anak mulai semuanya. So jangan terlalu berat kepada anak kita, karena semakin berat kepada anak kita, dia akan semakin berat. Yuk. Maka itu aja mungkin. Nih, bunda-bunda, kalau kelakuan saya dengan anak saya seperti ini, bunda. Ini yang saya kerjakan dengan anak-anak saya. Ini waktu saya pergi ke Lombok. Jadi saya sering banget main dengan anak saya menggunakan Vespa. Ini Kikan, ini Kinda, ini istri saya. Ya pasti bukan anak saya, ini. Itu istri saya. Ugi belum ada ini. Ini pantai Gili Trawangan. Saya hadir waktu orang lain pada masuk kelas. Saya udah libur udah. Jadi kayak pantai sendiri. Saya suka berlibur waktu orang-orang beraktivitas. Ini yang saya lakuin. Istri saya sekolahnya tinggi, S2 teknik elektro, tapi dia keluar dari kerjaannya kemudian rata-rata akan menyayangi kita dengan menyenangkan. Terima kasih sudah masuk. Yakin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Mau nanya?